8 permasalahan yang tadi, kelompok kami memilih yang bagian nomor 7 terkait dengan korupsi. Nah, kenapa kami memilih korupsi? Karena korupsi itu tidak hanya permasalahan korupsi itu tidak hanya tindakan yang kriminal, tetapi juga itu dapat memicu disintegrasi sosial atau yang dapat memecah belah persatuan yang ada di Indonesia. Kemudian ada pernyataan dari masalah yang terkait dengan korupsi sebagai penghambat integrasi nasional dan itu dapat mengancam bagi persatuan bangsa. Nah, korupsi ini jadi kami ambil korupsi karena korupsi itu merupakan salah satu masalah yang utama yang ada di Indonesia. Jadi masalah yang dibilang urgent untuk kita selesaikan. Nah, korupsi itu kan tidak hanya merugikan negara secara ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian itu dapat merusak persatuan bangsa kita. Kemudian korupsi itu dapat menghambat proses integrasi nasional karena itu dapat menimbulkan ketidakadilan yang dimana kita dituntut untuk membayar pajak, kemudian kita tidak mendapatkan hal yang semestinya kita dapatkan, yang kemudian itu disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat. Kemudian latar belakang dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, korupsi mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Korupsi itu terjadi secara meluas. Jadi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kemajuan daerah itu seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat sehingga sebagian daerah itu tertinggal dalam infrastruktur, kemudian pendidikan dan juga ada pelayanan publiknya. Nah, ketimpangan ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat tersebut karena mereka itu sudah merasa kehilangan harapan terhadap terwujudnya pemerintahan yang transparan, yang bersih dan juga berintegritas. Kemudian akibatnya itu rasa solidaritas dan gotong royong itu akan semakin melemah karena itu tadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kemudian jika terus-menerus dibiarkan, nah dampak dalam jangka panjang itu dapat mengancam dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas dan keutuhan negara. Kemudian di sini ada data dan fakta pendukung. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada diagram alur yang mengaitkan antara korupsi, kemudian ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dan juga disintegrasi nasional. Nah, korupsi itu kan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dapat memperdaya diri sendiri atau kelompoknya, bisa berupa penyuapan, kemudian manipulasi anggaran dan lain-lainnya. Dengan adanya praktik korupsi tersebut, itu dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga tersebut. Kemudian dengan ketidakpercayaan masyarakat lagi kepada pemerintah, itu dapat mengakibatkan disintegrasi nasional atau bisa memecah belahkan persatuan bangsa. Kemudian korupsi itu
perhatian publik dari awal tahun ini hingga Maret 2025. Kerugian negara akibat kasus taksir mencapai triliunan rupiah, bahkan sampai 1 kuadriliun rupiah. Perkara rusuh ini pun terjadi di berbagai sektor, terutama dari sektor perbankan, lembaga pembiayaan negara, hingga minyak dan gas, terutama di bagian pemerintah. Baik, yang pertama di sini adalah yang kami ambil adalah korupsi Pertamina. Dilihat dari Tempo.com, sejumlah kasus dengan korupsi mencuri perhatian publik di awal tahun ini hingga Maret tahun 2025. Kerugian negara akibat kasus ditaksir mencapai triliun rupiah. Perkara ini terjadi di berbagai sektor, terutama di perbankan, lembaga pembiayaan negara, hingga minyak dan gas, terutamanya di pemerintahan. Berbagai kasus korupsi dibongkar, ini berhasil mengejutkan masyarakat dan memicu amarah publik. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi, lembaga negara dan pengusaha yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola pengelolaan dana publik. Lebih lanjutnya di sini berikut adalah daftar kasus korupsi yang diungkap di awal tahun 2025. Dari Kejaksaan Agung menetapkan 6 petinggi Pertamina dan 3 orang dari sektor usaha sebagai sektor swasta sebagai tersangka. 9 tersangka itu adalah Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina Patraniaga, yaitu berinisial RS, Direktur Feedstock and the Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, yaitu SDS, dan Dirut PT Pertamina International Shipping, yaitu yang berinisial YF. Lalu Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional berinisial AP, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Kemudian di sini adalah berinisial MY, MK, serta Edward Kort selaku Vice President Trading Operasional Pertamina Patraniaga. Kemudian ada lagi 3 tersangka dari sektor swasta, yakni Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, yaitu MKAR, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan PT Jagal Maritim. Baik, lanjut, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka terkait proses korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Holding dan kontrak kerja sama pada periode 2018 sampai dengan 2023, bahwasanya pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Peraturan ini ternyata tidak dilakukan oleh tersangka RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga dan SDS selaku Direktur Feedstock and the Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Ketiganya melakukan persekongkan yang membuat produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap hingga pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang harus dilakukan dengan cara yang telah diketahui tersebut. Kerugian sementara diperhitungkan negara pada tahun 2023 saja mencapai 193,7 triliun. Jika pola yang sama dilakukan dari sejak tahun 2018, maka total kerugian bagi negara adalah mencapai mendekati 1 kuadriliun. Ini dijelaskan oleh Harli kepada Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum atau Kejagung. Dalam kasus ini, Kejagung mencatat 5 komponen utama yang menyebabkan kerugian negara. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri yang sampai 35 triliun, dan yang kedua, kerugian impor minyak mentaksir melalui broker sampai dengan 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sampai dengan 9 triliun, yang keempat, kerugian pemberian kompensasi sampai dengan 126 triliun. Lalu yang kelima adalah kerugian pemberian subsidi
sampai dengan 21 triliun. Selain itu, faktor lain yang bisa memperbesar angka kerugian adalah distribusi BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Jika kualitas BBM lebih rendah dari dibayarkan, selisih harga ini juga dihitung sebagai kerugian negara. Lalu korupsi yang kedua adalah korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan 5 tersangka perkara dugaan tidak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Pada Senin 3 Maret 2025, kelima tersangka tersebut yakni Direktur Pelaksanaan 1 LPI yang berinisial DW, Direktur Pelaksanaan 4 LPI yang berinisial AS, Direktur Pelaksanaan 4 LPI, Presiden Direktur PT berinisial PT Catur Karsa Baga Tunggal atau Komisaris Utama PT Petro Energi Gini Mesri, Direktur Utama PT Metro Energi Lewin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT Petro Energi Susi Mira Dwi Sudiarti. Penyidik KPK Budi Sukmo Wibowo menjelaskan pemberian fasilitas kredit oleh LPI kepada 11 debitur ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan nilai mencapai 11,7 triliun. Pada konstruksi perkaranya, kata dia diduga telah terjadi benturan kepentingan atau COL antara direktur LPI dengan debitur PT Petro Energi. Mereka melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit. Direktur LPI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai dengan MAP. Direktur LPI memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan. Kemudian PT Petro Energi diduga melakukan memalsukan dokumen forecast order dan invoice-nya yang menjadi underlink pencairan fasilitas yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Baik, itulah data dari 2 kasus korupsi yang kami ambil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Devita. Baik, saya akan melanjutkan dari hasil wawancara dari keempat narasumber dengan pertanyaan 1. Apakah korupsi bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa? Mengapa? Jawaban dari narasumber 1 menjelaskan bahwa korupsi ini dapat mengganggu kesatuan bangsa karena pejabat yang terkena kasus korupsi ini mencari kesempatan kekayaan penduduk
Misalnya dengan memasukkan materi tentang etika, tanggung jawab sosial, dan sejarah korupsi dalam mata pembelajaran PPKN atau pendidikan agama. Yang keempat, sanksi tegas dan efek jerah bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Salah satu cara untuk menghentikan korupsi adalah dengan memberikan hukuman yang berat dan tegas bagi para pelaku. Tidak ada toleransi untuk siapapun, baik itu pejabat tinggi maupun masyarakat biasa. Sanksi yang diberikan bisa berupa hukuman penjara, denda besar, atau bahkan penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal. Sekian dari saya. Baik teman-teman, ini saja penyampaian dari proyek citizen kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, nama saya Naya Nabila, NIM saya akhirnya 13. Pertanyaan saya di sini, di Indonesia kan sudah banyak masyarakat yang menyalurkan banyak aspirasi untuk mencegah korupsi seperti demo dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya menurut kalian, apa solusi yang bisa kalian salurkan untuk mencegah korupsi itu lebih-lebih di media sosial yang bisa kalian demo untuk mencegah korupsi. Nah, apa dari itu caranya untuk menegakkan atau mengurangi angka korupsi di pemerintah di Indonesia? Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya dapat perkenalkan, saya Asuransi Sofia dengan Asuransi 08. Baik, sama-sama kita ketahui bahwasannya kan kasus korupsi ini memang sangat marak di negara kita kan pada masa ini. Nah, tadi teman-teman sudah memaparkan bahwasannya solusi alternatifnya itu bisa dengan memberikan efek jerah seperti rampasan aset dan memberikan hukuman yang berat kan. Nah, menurut teman-teman ini saya mau mengetahui opini dari teman-teman sekalian, seberapa besar pengaruh dari alternatif itu untuk kelangsungan kasus ini selanjutnya. Bisa ditangkap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Turjana, NIM saya 17. Mungkin kasus korupsi ini sering merajalela di Indonesia ini karena mungkin kita sadari betul bahwa korupsi ini sangat urgent sekali untuk kita bahas. Mungkin langsung saja ke pertanyaan saya, bagaimana pendapat Anda mengapa kasus korupsi di Indonesia ini semakin marak terjadi? Dan apakah Anda setuju dengan statement bahwa para pejabat kita memiliki niat untuk korupsi atau terlintas di pikirannya untuk korupsi karena adanya tuntutan lebih dari istri-istrinya di rumah? Seperti kemarin kasus Hermes Mupis yang notabene suami dari artis ternama, bisa kita sebut artis ternama, karena kemarin mereka melakukan pernikahan di Disneyland yang sangat luar biasa, yang tentunya mungkin uang untuk mereka melakukan pernikahan itu adalah hasil korupsi dari uang kita sendiri, rakyat Indonesia. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepasa NIM 023. Tadi kan korupsi itu dapat menghambat proses integrasi nasional. Nah, ini dapat menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan, dan ketidakpercayaan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, contoh seperti apa yang dapat Anda berikan untuk menggambarkan tiga hal tersebut tadi? Yang ketidakadilan, ketimpangan, sama ketidakpercayaan antar kelompok dalam masyarakat. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, di sini kelompok saya akan menjawab pertanyaan saudari Naya. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh saudari Isa. Baik, terima kasih Naya atas pertanyaannya. Bagaimana pertanyaan adalah di Indonesia kan sudah banyak masyarakat yang menyalurkan banyak aspirasi untuk mencegah korupsi seperti demo dan lain-lain. Pertanyaan yang Naya maksud adalah di sini apa solusi yang bisa kami salurkan untuk
memberikan berbagai iklan. Ya, di situ pemerintah bisa memberikan berbagai bentuk kampanye yang merupakan untuk para korupsi ini agar merasa malu atau bagaimana gitu ya. Pertama yaitu iklan layanan masyarakat, dan itu adalah iklan yang berisi bahwa masyarakat bisa lebih ke anti korupsi ke depannya. Dan yang pertama adalah drama film pendek bertema anti korupsi. Saya rasa ada satu drama atau film pendek yang bertema anti korupsi yang biasa ditonton di Netflix atau di bioskop. Ada satu, lupa saya judulnya, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana jeleknya yang namanya korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Baik, yang kedua yaitu di sini adalah platform atau pelaporan korupsi yang transparan dan aman. Di sini pemerintah bisa memberikan transparansi baik dari mengusut kasus dari korupsi tersebut, sehingga masyarakat bisa tahu bagaimana para koruptor itu diperiksa, dan juga untuk hasil dari korupsi yang diambil itu dilakukan penyitaan, sehingga masyarakat bisa puaslah untuk korupsi yang dilakukan oleh koruptor itu. Sebenarnya apa yang kita berikan solusi ini adalah sudah dilakukan oleh berbagai orang, dan yang paling penting adalah di sini solusi yang paling penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah tingginya korupsi adalah perampasan aset yang belum saja dilakukan oleh DPR, yang belum dibahas sama sekali oleh DPR. Itu sangat penting sekali untuk mencegah korupsi bagi para koruptor ini, dan juga menciptakan penjara yang begitu menakutkan yang dibuat oleh pemerintah maupun presiden dan sebagainya. Itulah jawaban dari kami. Jika Saudari Naya belum puas, kami akan berusaha untuk mencari jawaban yang lebih pasti lagi. Terima kasih. Bagaimana Saudari Naya? Sudah menerima? Oke, baik teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Atur. Yang pertanyaan itu, bagaimana pendapat kelompok kami terkait mengapa kasus korupsi di Indonesia itu semakin marak terjadi, dan apakah kami setuju dengan statement bahwa para pejabat kita memiliki niat untuk korupsi karena adanya tuntutan dari istrinya di rumah. Oke, akan dijawab oleh saudari Devita. Padanya dipersilakan. Baik, kenapa korupsi makin marak di Indonesia? Sebenarnya ada beberapa alasan. Pertama, lemahnya pengawasan internal dan secara eksternal. Yang kedua, budaya permisif atau biasa aja disebut korupsi. Ketiga, minimnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Dan yang keempat, gaya hidup hedonis dan pamer kekayaan. Soal alasan kenapa tuntutan istri di rumah itu seringkali dijadikan pembenaran pribadi, karena itu bukan alasan yang bisa dibenarkan secara moral atau hukum. Tuntutan hidup memang bisa jadi tekanan, tapi pejabat publik sudah punya gaji, tunjangan, dan fasilitas negara. Kalau gaya hidup lebih tinggi dari penghasilan, itu masalah integritas pribadi dan kontrol diri, bukan salah Bagaimana saudari Atu? Oke, bagaimana saudari Atu? Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Anzila yang pertanyaannya itu, seberapa besar efek yang diberikan oleh solusi yang teman-teman yang kami berikan seperti perampasan aset dan lain-lain untuk membasmi permasalahan korupsi di negara kita. Nah, di sini akan dijawab oleh saudara Fatul Ihsan. Pertanyaan dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya sudah berkaitan dengan jawaban saya kepada Saudari Naya bahwa perampasan aset itu sangat beresiko tinggi untuk para koruptor berhenti untuk korupsi.
Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi dari manfaat dari solusi yang kami berikan itu. Yang pertama yang tadi adalah perampasan aset hasil korupsi. Yang pertama, efek jerat dari koruptor itu bahwa aset mereka bisa disita meskipun mereka sudah bebas atau lari dari korupsi tersebut. Mereka bakal mikir 2 kali sebelum korupsi. Nah, begitulah efek jerat dari perampasan aset tersebut. Yang kedua adalah keuntungannya bagi negara, pemulihan kerugian negara. Uang rakyat bisa kembali ke negara walaupun tidak 100% uang itu kembali kepada negara maupun masyarakat. Ini bisa membantu pembiayaan publik atau pendidikan dan kesehatan dan lain-lainnya yang dirugikan oleh koruptor tersebut. Lalu yang ketiga adalah psikologis atau simbolik. Publik bisa melihat bahwa koruptor enggak cuma di penjara, tapi juga bisa menikmati hasil dari kejahatannya tersebut. Ini bisa memikirkan 2 kali dari koruptor tersebut untuk korupsi. Ini penting buat membangun kepercayaan kepada hukum. Lalu tetapi sayangnya pelaksanaan kadang masih lemah dan banyak aset belum teridentifikasi, proses hukum lambat dan kadang dilemahkan oleh permainan hukum, jadi perlu diperkuat di sisi hukum dan teknis pelacakan aset. Tetapi di Indonesia belum ada untuk perampasan aset ini, makanya korupsi dan lain-lainnya menyebar luas atau menjadi suatu yang lumrah untuk di Indonesia ini. Bahkan bukan hanya pemerintah, di bagian instansi pendidikan baik dari SMA, MI, MTS, TK pun ada korupsi itu, tapi tidak berbentuk yang triliunan miliaran dan sampai sebesar yang dilakukan oleh Pertamina dan yang lain-lainnya. Begitu jawaban dari